Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan salam sukacita. Pada kesempatan malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara semua bahwa Pelita Hidup akan hadir lagi pada setiap malam dengan edisi khusus tentang selamat berdoa. Renungan selamat berdoa akan kita dengar bersama pada saat kita akan menjelang tidur. Bersama dengan keluarga mungkin kita beribadah ataupun masing-masing kita merenungkannya secara pribadi saat kita hendak tidur. Renungan selamat berdoa hadir dengan maksud menjadi berkat bagi kita semua dan membantu kita untuk menata perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi maupun keluarga. Selain itu, saudara, sangat kita sadari bahwa doa merupakan pemberian yang besar dari Bapa di sorga, sebagai suatu cara dan sarana agar manusia yang berdosa, saudara dan saya, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kita dapat berkomunikasi dengan Allah yang kita sapa sebagai Bapa kita. Saudara yang terkasih, mungkin kita ingat cerita tentang Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Tuhan Allah sering menjumpai dan bertemu dengan mereka di taman yang indah itu, berjalan bersama dan berbicara bersama. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Akan tetapi Tuhan memberikan suatu jalan bagi manusia agar mereka bisa berkomunikasi dengannya, yaitu melalui doa. Melalui doa, saudara, Tuhan ingin menemui kita, berjalan di dalam kehidupan ini dan berbicara dengan kita. Saudara terkasih, tentang doa ada sebuah cerita saya ingin berbagi dengan kita. Cerita tentang seorang janda yang mempunyai putra tunggal. Mereka hidup sangat susah dan sederhana. Ketika anaknya tumbuh remaja, dia bertingkah laku yang buruk. Dan hal ini sangat menyedihkan hati ibunya. Walaupun demikian, sang ibu tiada henti-hentinya mendoakan anaknya dengan penuh harapan kepada Tuhan. Ketika anaknya menjadi dewasa, dia tetap hidup dalam kejahatan dan dia terikat dengan obat terlarang. Suatu saat, saudara, sang ibu jatuh sakit, sedangkan anaknya berada di dalam penjara. Karena sakit sang ibu sudah demikian parah, akhirnya ia meninggal. Kembali ke rumah bapa dengan tersenyum, walaupun ia sendiri belum melihat doanya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sampai sang ibu meninggal, dia belum melihat doa untuk anaknya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, sang anak tetap ada di dalam penjara untuk sekian tahun. Tapi ketika dia berada di penjara, dia bertemu Tuhan secara pribadi. Dan pertemuan itu membawa dia pada pertobatan. Ketika dia bebas dari penjara, saudara, dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dia menjadi seorang penginjil yang sukses. Saudara terkasih, di sini kita semua dapat merenungkan bagaimana karya Tuhan yang begitu ajaib dalam menjawab doa seseorang. Doa akan tetap hidup di hadapan Tuhan
walaupun si pendoa telah tiada. Karena itu saudara, ketika kita berdoa, yakinlah dengan doa kita bahwa Tuhan pasti akan menjawab bagi kita menurut waktunya yang tepat. Sebab waktu Tuhanlah yang terbaik dalam menjawab doa-doa kita. Saudara yang terkasih, malam ini secara khusus kita akan merenungkan peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Saya ulangi lagi, Keluaran pasal 17 ayat 10 hingga ayat 13. Saya bacakan ya untuk kita semua. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingganya tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab tadi diceritakan tentang Musa yang memimpin Israel ketika mereka harus menghadapi satu peperangan terhadap orang Amalek. Musa meminta Yosua bersama pasukan elit Israel. Yosua dan pasukan elit Israel, merekalah yang pergi untuk berperang melawan orang Amalek. Sementara di ayat yang ke-11 tadi dikatakan Musa bersama Harun dan Hur, mereka naik ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Inilah strategi yang dipakai Musa dalam menghadapi musuh. Tidaklah lengkap kalau berperang tidak disertai doa. Dan Yosua setuju dengan strategi Musa dalam menghadapi musuh. Memang Yosua dia lebih menghendaki dukungan doa daripada dukungan tentaranya. Tidak berarti pasukan tidak penting dalam berperang, tetap penting. Akan tetapi dukungan doa juga jauh lebih penting. Saudara, dalam cerita tadi dikatakan di atas bukit Musa mengangkat kedua tangannya ke langit dengan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melimpahkan keberanian dan perlindungan atas pasukan Israel. Dan saudara kekasih Tuhan, dalam cerita ini kalau tangan Musa dijulurkan ke atas, maka pasukan Yosua menang dalam pertempuran karena mereka berperang dengan kuat kuasa Allah yang memukul mundur musuh. Akan tetapi kalau tangan Musa mulai capek dan ia menurunkannya, maka pasukan Yosua dikalahkan oleh pasukan Amalek. Kalau Musa mengangkat tangannya lagi ke arah langit dan memperhadapkan perkaranya kepada Tuhan, maka musuh Israel akan dipukul mundur. Dengan demikian saudara, Musa mengerti
bahwa dia harus menahan tangannya terentang ke langit di dalam doa untuk membuka pintu bagi campur tangan Allah. Tapi saudara yang terkasih, ternyata Musa pun tidak kuat mengangkat tangannya sendiri. Kalau dia mengangkat tangannya sendiri, dia tidak kuat. Dia cepat capek, tangannya penat. Tapi ia pun tidak mau melihat pasukan Yosua bersama bangsa Israel dikalahkan. Itulah sebabnya Harun dan Hur yang bersama-sama dengan Musa, mereka menolong Musa, menopang tangan Musa agar tetap terangkat ke arah langit, agar tetap terangkat kepada Tuhan. Musa ditopang oleh orang-orang yang peduli, yang membantunya dan membiarkan kuat kuasa Tuhan terus tercurah. Dan akhirnya saudara, Israel menang dalam peperangan. Doa membawa kemenangan. Saudara, dengarlah. Hidup kita adalah sebuah peperangan. Tapi bukan peperangan melawan roh dan daging. Saudara, nanti kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Bahwa peperangan kita bukanlah peperangan melawan roh dan daging. Peperangan kita adalah peperangan melawan diri sendiri. Apa artinya berperang melawan diri sendiri, saudara? Artinya kita berperang melawan keegoisme kita. Kita berperang terhadap keserakahan kita. Kita berperang terhadap kesewenangan-wenangan kita. Kita berperang terhadap ketidakadilan. Kita berperang terhadap perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Kita berperang terhadap rasa benci yang ada pada kita. Berperang melawan kemunafikan, kemarahan, kemalasan. Berperang terhadap rasa khawatir, cemas, bimbang, dan juga ragu. Bahkan berperang terhadap rasa takut. Perang yang demikian, saudara, hanya bisa kita lawan dengan menengadah kepada Tuhan, mengangkat hati dan berdoa, memohon kuat kuasa Tuhan agar kita diberikan kemenangan melawan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, untuk berperang melawan diri sendiri, memang yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah doa untuk diri kita. Sekali lagi, bahwa untuk berperang melawan diri sendiri, yang harus kita lakukan adalah perbanyaklah doa untuk diri kita. Berdoa untuk sesama itu penting. Berdoa meminta berkat dari Tuhan pun penting. Akan tetapi saudara, berdoa untuk diri sendiri jauh lebih penting. Mengapa? Mengapa kita berdoa bagi diri kita ini jauh lebih penting? Karena seringkali diri kita sendiri justru menjadi masalah bagi orang lain. Itu alasannya. Kenapa kita diminta untuk perbanyak doa bagi diri kita sendiri? Karena seringkali kita sendiri justru menjadi masalah bagi orang lain. Apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, kitalah yang tahu.
Karena itu saudara, saya mengajak kita secara pribadi, mari dengan penuh kesadaran kita berteduh di hadapan Tuhan. Kita menengadah dan mengangkat hati kita kepadanya. Kita berdoa meminta kuat kuasa Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk dapat melawan keegoisme saya. Ya Tuhan, tolonglah saya agar saya dapat melawan diri saya sendiri. Ya Tuhan, tolonglah saya supaya saya tidak menjadi masalah bagi orang lain. Sebaliknya, saya menjadi berkat bagi mereka. Saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti menengadah kepada Tuhan dan berdoa untuk diri kita. Sebab yang selalu bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, selain Tuhan, yang selalu bersama kita adalah diri kita sendiri. Karena itu adalah tepat kalau kita harus perbanyak doa bagi diri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menang terhadap berbagai-bagai cobaan yang kita hadapi. Selain itu saudara, ternyata dalam doa kita juga memerlukan dukungan, memerlukan topangan. Siapa yang harus mendukung kita? Siapa yang harus menopang kita di dalam doa? Yaitu orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kita butuh dukungan doa dari istri, dari anak-anak kita. Kita butuh dukungan doa dari suami, dari anak-anak kita, dari orang-orang seisi rumah kita. Kita butuh dukungan doa. Sebagai keluarga, mari kita hidup saling mendukung di dalam doa kepada Tuhan. Sebab dengan saling mendukung di dalam doa kepada Tuhan, kita sama-sama diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena itu saudara, jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang sama-sama berdoa. Sekali lagi, jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang sama-sama berdoa. Sebab dengan berdoa, kita saling mendukung dan kita saling menopang. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang doa. Kami diajar untuk memperbanyak doa bagi diri kami sendiri. Karena jujur, kami tak mampu untuk mengalahkan diri kami sendiri. Kami butuh kuat kuasa Tuhan bagi kami semua, agar kami dapat bisa melawan diri kami, melawan keegoisme kami. Kami juga memohon Tuhan menolong keluarga kami, supaya kami juga menjadi keluarga yang tekun dalam doa kepada Tuhan. Kami serahkan jam istirahat malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Bila masih ada hari esok, kuasa Tuhan berlaku bagi tiap-tiap kami. Ampuni kami, kuduskan kami dari segala dosa dan kecemaran kami, agar kami juga beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk kami juga mengampuni
mereka yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa di perenungan selamat berdoa berikutnya.